kesel. Itu aja capek coy. Ada handphone baru? Iya. Handphone beneran. Kalau kemarin apa? Ini beda produk. Yang ini adalah produk terbaru dari Vivo. Dan seperti apa barangnya, kita tahu pada Anda semuanya. Ya, kita panggil teman saya. Dia tadi sudah saya titipkan handphone. Asen, handphonenya apa ini? Dan makanya olahraga. Ya, perutnya garing banget. Ini dia handphonenya, yaitu Vivo Y20. Jadi untuk Anda semuanya yang ingin tahu seperti apa kualitas dan spesifikasinya, kita lihat reviewnya tipis-tipis saat lagi. Kali ini saya akan mereview tipis-tipis tentang Vivo Y20. Yang pasti saya akan ditemani oleh teman-teman saya, tapi sedikit berbeda. Yang sekarang akan menjelaskan bukan hanya satu orang, tapi adalah dua promotor dari Vivo-nya. Silakan kenalkan. Kak, sakit perangkat atas. Halo, saya Firman. Halo, saya Dava. Kami dari Promotor Vivo. Grand Seluler Jember. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Berdua kita yuk. Ayo. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dari segi layar. Apa sih kelebihan dari Vivo Y20 ini? Kalau saya lihat cukup lebar ya, cuma saya belum tahu pastinya berapa ukuran dari lebar Vivo Y20 ini. Dan dia memakai resolusi LCD apa? Saya akan tanya deh pada teman-teman saya ini. Untuk lebar layarnya Vivo Y20 ini sudah 6,51 inch. Yang pastinya LCD IPS. Dengan layar IPS LCD. Nya. 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 Dengan layar IPS LCD-nya. Seperti umumnya handphone terbaru, biasanya sih ini sudah disiapkan untuk dua Valentino. Untuk SIM cardnya, biasanya sih handphone di era-era ini biasanya dua kartu. Tapi saya nggak tahu ini hybrid atau dual standby. Bisa dijelaskan dong Mas Dava atau Mas Firmannya? Untuk SIM card-nya sudah dilengkapi dengan 3 slot. Yang pertama ada SIM 1, yang kedua ada SIM 2 sama eksternal, memori eksternal. Up to 256. Wow, ternyata cukup besar ya memorinya. Up to Wow, ternyata cukup besar ya memorinya. up to 256 giga. Dual standby. Yo apa? Iya.
sangat besar ya untuk memorinya, up to eksternal bisa sampai 256 ditambah dengan internalnya ya cukup lah untuk Anda bisa menggunakan penyimpangannya. Dan tentunya yang akan saya tanyakan berikutnya adalah seputar operasi sistemnya. Saya ingin tahu operasi sistemnya, tapi kayaknya saya bisa nebak deh. Untuk operasi sistemnya pasti Android 10. Dan untuk Vivo biasanya user interface-nya pakai FunTouch, tapi nggak tahu dia FunTouch berapa. Saya tanyakan deh sama teman-teman saya Dava dan Mas Firman. Untuk FunTouch, Nah, kamu jangan guyon nak, itu lagi serius kamu diganggu-ganggu. Tadi ngomong yang udah mikir, kamu itu biasa. Sabar. Ronald itu bercanda. Sabar. Apanya? Ronald, sabar. Apanya? Siapa itu? versi Androidnya untuk Vivo Y20 ini dia sudah menggunakan yang terbaru yaitu OS-nya yang 10. Jadi udah pakai Q, Android Q yang terbaru saat ini. Dan dengan FunTouch OS 10.1. Dua. Untuk versi Android di Y20 ini, dia sudah menggunakan Android 10 dengan FunTouch OS 10.5. Operasi sistem Android 10 dengan FunTouch 10.5-nya apakah sepadan dengan chipset dan juga GPU-nya? Berapa sih chipset dan GPU-nya? Untuk chipsetnya sendiri, dia sudah menggunakan Snapdragon 460. Beserta GPU-nya menggunakan Adreno 610. Chipset Snapdragon 460 dan juga GPU Adreno 610. Lumayan lah. Untuk RAM-nya Mas, berapa sih? Dan untuk Y20-nya, dia sudah dilengkapi dengan RAM 3, internalnya. Di Y20 dia sudah dibekali dengan RAM 3, internalnya 64. Nah. RAM-nya 364. CPU-nya kayaknya saya bisa nebak deh. Pasti octa-core. Ya nggak Mas? Seperti umumnya, handphone ini juga menggunakan CPU octa-core. Seperti yang Anda lihat agak sama sih, cuma saya kasih tahu aja. Seperti yang Anda lihat sama-sama sih, cuma saya kasih tahu aja di sini ada 3 kamera beserta flashnya. Cuma saya nggak tahu untuk spesifikasi detailnya kegunaan dari 3 kamera ini apa aja. Mas Ronald, Mas Dava sama Mas Firman boleh kasih tahu dong. Mas Ronald lagi. Nal. Untuk kamera di Y20 yang pertama ada kamera utama nih 13 megapiksel dengan aperture 1.8. Yang kedua ada kamera bokeh dengan resolusi Untuk yang kamera kedua ada kamera bokeh nih yang resolusi dengan resolusi 2 megapiksel dengan aperture 2.4. Yang ketiga ada kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel dengan aperture 2.4. Itu tadi spesifikasi dari kamera belakang. Dan untuk kamera depannya bisa kita lihat di sini bentuknya kayak tetesan air
atau bahasa dari Vivonya adalah water drop. Banyak bahasa sih untuk bentukan dari kamera depan, ada yang deo drop dan lain-lain, tapi ya bentuknya sedikit-sedikit mirip sih. Nah, untuk Vivo Y20 ini berapa sih resolusinya Mas Firman atau Mas Dava? Untuk kamera depannya resolusinya 8 Mas, megapiksel. stop dulu Mas. Lapar saya, ambilkan kuenya Mas. Lapar. Makasih ya Mas ya. Cut dulu ya Mas ya. Untuk kamera selfie-nya resolusinya 8 megapiksel dengan AI Beauty Selfie pastinya yang sudah di Y20. Tipis juga ya. Cukup slim. Jangan-jangan baterainya kecil nih. Berapa miliampere sih Mas daya dari handphone ini? Kak, boleh minum dulu nggak? Haus. Ya. Nah, Untuk di Y20-nya dia sudah dilengkapi dengan baterai 5000 mAh. Slim kan? Dan untuk pengisian dayanya, dia menggunakan kabel micro USB dengan pengisian daya 10 watt. What's up, man? the friend. Kalau saya lihat-lihat, biasanya handphone kekinian tuh ada fingerprintnya. Di belakang nggak ada. Di layar depan, di layar juga nggak ada. Apa ini handphonenya nggak ada fingerprint ya? Masa sih? Kelebihan Y20 ini dengan harga 2 jutaan saja Anda menggunakan side fingerprint dengan kecepatan 0,33 detik. Oke, ternyata ada di samping fingerprintnya. Cuma seperti umumnya handphone sekarang lah, fingerprint lah, dan kameranya 3 dan sekian megapiksel. Apa nggak ada fitur lain yang lebih bikin greget di tipe terbaru Vivo Y20 ini? Selain itu di Y20 sudah ada yang namanya fitur reverse charging nih, yang mana gunanya untuk sebagai power bank. Oh, berarti bisa mentransfer daya gitu ya? Iya. Vivo Y20 yang saya pegang adalah warna biru ya, dengan kombinasi gradasinya antara biru tua dan biru muda lah. Tapi saya nggak tahu untuk varian warna lainnya ada apa enggak. Mas bisa boleh tahu dong, ada berapa warna di tipe ini? Untuk varian warnanya di Y20 ini ada 2, Nebula Blue sama dan White. Ini yang saya pegang Nebula Blue. Oke? Oke. Itu tadi dalemannya ya. Dan sekarang saya ingin minta tolong dong sama Mas Firman, minta tolong dong sama Mas Firman dan Mas Davanya, kasih tahu dong tiap sisi-sisinya ini penempatannya apa aja sih? Jadi saya akan menyebutkan satu-satu untuk penempatan di Y20. Yang di sisi kanan ada set fingerprint sama tombol volume. Kalau di atasnya tidak ada. Di pinggirnya ada tempatnya. Pinggir mana itu Mas? Pinggir kiri. Kiri ada tempatnya SIM card sama memori. Tempatnya ya? Iya. Tempatnya. Iya, slot maksudnya. Slot. Yang di bawah ada jack audio, terus kabel micro. Menang gua Mas, menang gua. Menengok kan itu? Apanya? Mulut kamu tuh diem. Apanya? Apanya diem kamu tuh mulutnya sekali lagi ngomong. Apanya? Kamu tuh. Apanya? Dan di sisi bawah ini ada kabel apa? Salah jauh. Enggak ada kabel mau. Nah, di sisi bawah nih ada jack audio. Yang kedua ada lubang cas. Yang ketiga ada speaker mono.
Dan untuk Anda semuanya yang sudah membeli produk ini, saya pikir ini lebih penting untuk Anda semua yang ingin membeli produk ini. Apa sih yang bisa Anda dapat setiap membeli produk Y20 di dalamnya ya tentunya ya. Saat kita membuka, seperti umumnya akan Anda lihat, bisa ditebak sih, pasti dalamnya kartu garansi. Tapi di sini untuk Y20 Anda bisa mendapatkan free jelly case ya. Jelly case di dalam, dan untuk aksesoris perangkapnya saya ingin lihat di dalamnya apa aja sih. Ternyata hanya charger dan juga kabel USB. Jadi tanpa handsfree. Saya pikir umum ya di handphone sekarang kebanyakan seperti itu ya. Jadi untuk jika Anda membeli produk handphone di era-era sekarang atau di zaman sekarang, kebanyakan tanpa handsfree. Karena biasanya kalau ada handphone yang tanpa handsfree, umumnya sih dia handsfree yang memakai kabel jack yang bulat itu ya, bukan yang Type-C. Jadi bisa Anda dapatkan atau bisa Anda beli di toko-toko handphone mana aja. Harganya banyak macamnya, ada yang murah, ada yang juga mahal, tergantung spesifikasi soundnya. Jadi seperti itu sedikit unboxing yang bisa saya informasikan kepada Anda semuanya. Ya, seperti itu dia review tipis-tipis dari Y20 yang sudah disampaikan oleh Mas Dava dan juga Mas Firman. Semoga bisa sedikit membantu atau memberikan informasi untuk Anda semuanya. Mungkin Mas Dava sama Mas Firman mau nyapa-nyapa dikit untuk teman-teman viewer yang ada di sini. Tapi sebelum saya pergi, semoga review ini bisa menginformasikan Anda, dan jangan lupa untuk menonton. Nggak usah subscribe juga nggak apa, like juga nggak apa-apa, yang penting Anda terhibur. Oke? Jadi segitu dulu untuk review tipis-tipisnya. Jadi jangan lupa datang ke toko kami Di Grand Seluler Jember pastinya. Ya. Dadah. ya. Dadah. Jangan lupa Jangan lupa like and subscribe, share pastinya di channelnya. di channelnya berdua. Grand Seluler Jember. Dadah. Bye bye. Kayak Reci sih aku.